Orang kalau sudah menjadikan dunianya itu menjadi obsesi terbesar dalam hidupnya, yang keempat, pasti dia akan mempergunakan segala macam cara untuk mendapatkan harta. Tidak peduli itu haram, tidak peduli itu syubhat. Makanya keluarlah jargon yang terkenal di masyarakat itu. Apa jargon yang itu ada itu? Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah itu. Padahal ketika kemudian kita sudah menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan harta, sampai kita tidak peduli yang halal dan haram, apa yang terjadi? Ingat ibu, tidak mampu istiqomahnya kita dalam ibadah itu disebabkan harta yang haram. Makanya kemudian para wanita terdahulu itu, ketika mereka ingin melepas suami-suami mereka, ketika menuju ke tempat-tempat pencarian mereka, mereka berkata, nasbir alal jau' wala nasbir alal adab. Apa yang dikatakan? Wahai suamiku, kami sabar kalau kami lapar, tapi kami tidak sabar kalau kami mendapatkan api neraka. Coba. Sampai segitunya. Kenapa para wanita sangat memperhatikan makanan yang diambilkan atau yang dicarikan oleh suami mereka? Karena mereka ngerti, ibu, kebaikan hidup sunnah itu tergantung pada kebaikan makanan yang kita konsumsi. Karena apa yang haram itu, kalau sudah diambil, kalau haram itu sudah diambil, maka sesungguhnya membentuk daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, maka dia tidak akan pernah mampu menyambut panggilan Allah dan Rasulnya. Makanya kenapa Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga, kan sudah berulang-ulang saya sampaikan, bukan karena zina, bukan karena bunuh, bukan karena minum keras, tapi seorang Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu simpel, ibu, karena dia makan buah yang diharamkan oleh Allah, satu gigitan tok. Tapi sudah cukup bagi Allah untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Kenapa? Surga tidak pernah kenal daging yang makan dari yang haram. Coba, makan satu gigitan tok itu, tidak sempat nambah, nggak sempat gelegean. Gelegean sendawa. Sendawa kan kurang mantep, gelegean mantep. Maka di situ kita paham. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan akhirnya kalau orang sudah menjadikan hitungan harta terus, tidak peduli, bu, yang penting hartanya banyak. Itulah yang menjadi konsepnya mereka. Makanya mereka berteman dengan siapapun, tidak peduli apapun nanti, tidak peduli dia. Padahal kalau kita sudah sampai nyentuh yang haram, apa yang kita ambil tidak sebanding dengan apa yang kita korbankan. Tidak akan pernah sebanding itu. Makanya inilah yang menjadikan seseorang itu di dalam kehidupan beragama, dia harus betul-betul itu memperhatikan itu bagaimana setiap harta yang dia dapatkan dan dia peroleh. Karena setiap perputaran yang halal itu akan membentuk kebaikan, dan perputaran yang haram itu akan membentuk keburukan. Intinya sunnah itu 3, ibu. 1, niat dijaga. 2, jaga dalil setiap kita beribadah. 3, pastikan makanan kita itu makanan yang datang dari harta yang halal. Itu intinya sunnah. Jadi kalau ibu sudah ngamalin 3 ini, siapapun ustadznya, apapun radionya, sunnah. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita harus tegas kalau bicara masalah ini. Makanya maaf ya ibu, ini contoh akidah yang benar itu gini. Ibu itu lebih rela ngelihat kamu itu nganggur, nak, daripada ibu melihat kamu kerja necis di kantor, tapi kantor kamu itu ternyata pekerjaannya itu haram atau syubhat. Kalau saya akan mengatakan itu sama anak-anak saya nanti kalau dewasa, lebih baik melihat anak saya tidak kerja dulu. Mungkin Allah nitipkan hartanya. Anak kita itu kalau nggak kerja itu nggak salah mereka, ibu. Mungkin Allah nitipkan hartanya anak kita melalui kita dulu. Oh, jadi titipan Allah kok malah marah gitu loh. Kamu nggak kerja, lo anak kita sudah ngelamar kemana-mana. Sudahlah ibu, kalau kemudian dia belum dapat, tidak usah kemudian ibu merasa sesek dadanya, sebel ngeliat kamu dari pagi sampai sore. Tidak usah gitu. Mungkin hikmahnya itu kalau anak kita ini kemudian ngelamar kerja, kemudian belum dapat, kemudian dalam statusnya itu nganggur, karena Allah nitipkan hartanya melalui ibu, supaya dari harta itu diinfakkan kepada anaknya. Dan kalaupun kemudian anak kita kerja tetapi di tempat-tempat yang haram, malah buat apa? Merusak kehidupan akhiratnya.
Makanya kemudian kalau saya nanti akan berkata, lebih baik nak aku lihat antum, lihat kamu dalam kondisi nganggur, tapi itu mulia bagi kamu, daripada aku ngelihat kamu netis, wangi, kemudian rambutmu rapi betul, ibarat kemudian lalat kalau hinggap itu kepleset. Tapi kamu kerja di tempat-tempat yang kata ustadz itu tempat semacam itu harusnya tidak boleh. Memang bukan di situ. Kenapa? Fungsinya kerja itu bukan untuk nyelamatin dunia. Fungsinya kita kerja nyelamatin akhirat. Supaya dengan kerja kita tidak mencuri, tidak mengambil orang, kemudian tidak kita tidak malak orang. Fungsinya itu untuk nyelamatin akhirat. Berarti kerja. Kalau selama pekerjaan itu tidak menjamin akhirat kita baik, ya nggak usah kerja di situ dulu. Mungkin Allah akan jadikan di tempat yang lain. Nggak usah khawatir, Allah itu menjamin dunia kita. Yang belum dijamin oleh Allah itu apa? Akhirat kita. Kita dulu waktu kecil aja tenang kok, nggak pernah memikirkan dunia berlebihan kok. Coba ibu ingat nggak waktu kita dulu janin itu, ibu ketika punya bayi, janin dalam perutnya ibu tenang atau tidak tenang? Tenang. Dari mana dunianya dia? Dunianya dia itu diberikan oleh Allah dari siklus bulanan ibunya, yang ketika ibunya hamil ditutup itu sama Allah, kemudian dijadikan saripati, kemudian disedot sama janin di dalam perut kita. Janin kita tenang atau tidak tenang? Tenang. Gak ada kan dokter ketika USG, bu, janinnya cemas hari ini makan apa? Karena kemudian dia sudah ngerti, tenang, dia itu janin, belum sekolah, SD nggak pernah, SMP juga nggak pernah, bahasa Inggris juga nggak paham. Lu tenang dia, tiap hari ngendon di rumah, kemudian di rahim ibunya 9 bulan. Nggak pengen keluar juga. Dia syukur, dia tempatnya di situ, dia bersyukur, dia tempatnya basah terus, dia bersyukur. Lu janin itu, masya Allah itu. Kita malah gede, malah banyak aja. Kemudian kebutuhannya kayak permintaannya itu. Makanya yang menjadikan kita hidup tidak tenang itu apa? Kebanyakan gaya. Ya enggak ibu? Makanya kemudian janin itu ketika dilahirkan itu lahir sempat nangis. Nangis dia. Kemudian dia melihat darah ibunya muncul kan? Oh, darah nifas sudah. Sempat dia mengingkari tempat yang baru. Masya Allah, ini tempat baru. Kemudian digendong sama ibunya. Ketika digendong sama ibunya, disusui sama ibunya, dia tahu langsung semenjak pertama kali nyusu, oh rezeki saya pindah ke sini. Ada nggak bayi yang kemudian iri dengan bayi yang lain yang melihatnya? Dia tenang aja dalam genggaman, kemudian dalam gendongan ibunya. Kemudian anaknya baru jalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun nih bayi-bayi yang tadi pada ketawa-ketawa di belakang depan. Dia tenang ibu, masya Allah. Dia nggak pernah mikirkan duit. Pokoknya nanti di depan ada es krim, dia minta es krim. Ibunya padahal lagi punya utang 60 juta belum dibayar. Dia tenang ibu. Nggak akan ada bayi kemudian merenung, lagi ngapain nak? Mikirkan utang ibu. Nggak ada itu loh. Bayi setenang itu ketika kemudian dia menjadi bayi. Loh kok kemudian setelah dewasa kita mengkhawatirkan, udah kayak gitu kita ngurusin pekerjaan yang sudah dijamin oleh Allah, ngurusin harta anak kita itu ngapain ibu? Oh nanti anak saya begini. Loh, hartanya anak ibu itu diatur sama Allah, rezekinya anak ibu itu diatur sama Allah. Allah tidak pernah nyuruh kita untuk ngatur rezeki anak kita. Ada nggak dalilnya kita disuruh ngatur rezeki anaknya? Tidak ada. Kita cuma diperintahkan jaga anakmu dari api neraka, itu yang Allah perintahkan untuk kita. Tapi Allah tidak pernah perintahkan jaga ya harta anakmu supaya banyak. Mana ada dalilnya? Tidak ada itu. Ubek-ubek dalam Quran juga tidak ada. Tapi kenapa di situ kemudian kita akhirnya dapati? Disitulah kalau orang itu sudah sibuk ngitung harta, kemudian dia sibuk ngumpulin harta, itu pasti dia nggak peduli yang haram dan halal. Orang kalau sudah ngebut ibu, itu lampu merah, hijau, merah, kuning nggak peduli dia, terabas semuanya. Ya atau tidak? Coba kalau orang itu tenang gitu, lampu merah, merah, berhenti dulu.
Nunggunya santai atau tidak santai? Santai. Kuning masih jalan, hijau baru pelan dia. Kenapa? Dia nggak kemudian terburu-buru. Orang kalau kemudian cinta dunia itu terburu-buru aja. Sampai kemudian ketika ibarat kata di jalan itu nggak peduli merah, kuning, hijau, terabas semuanya. Makanya kemudian disitulah yang kita khawatirkan. Hari ini kita hidup pada satu kondisi ketika orang itu dikondisikan untuk nggak peduli yang halal atau haram, ibu. Yang penting dapat duit. Nah sudah rusak, sudah sibuk menghitung harta, ngitung-ngitung, kemudian cinta sama dunia, wah pikirannya sudah dunia terus, dijadikan ibadah sudah tidak nikmat. Loh kok kemudian akhirnya kita dijadikan lagi bagaimana kita tidak mampu untuk kemudian tidak mampu beribadah dan dijadikan bagaimana kita ini dalam kondisi yang betul-betul sempit dadanya ketika memegang dunia secara berlebihan.